Kita lihat sama-sama di kitab Yosua 24. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya ayat ini dengan suara yang keras. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Boleh kita katakan sama-sama bagian yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedikit latar belakang, di zaman Yosua ini belum ada gedung ibadah seperti ini. Karena dibangunnya waktu zaman Salomo, masih bentuknya kemah gitu ya. Tapi Yosua sudah membuat sebuah keputusan. Berarti ibadah kepada Tuhan itu haruslah menjadi sebuah keputusan pribadi. Gak peduli misalnya awalnya alasannya karena diajak teman. Apapun alasannya, ibadah kita kepada Tuhan adalah sebuah keputusan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan Yosua membuat sebuah keputusan yang sangat tegas. Bahwa kami dan seisi rumah, aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya rindu setiap kita yang sudah duduk di ruangan ini, karena saya tahu tidak semua kita duduk bersama keluarga kita, benar ya? Enggak lagi duduk dengan seisi rumahnya. Tapi di sini dikatakan tetapi aku. Berarti dimulai dari setiap kita dulu yang ada di ruangan ini. Saya percaya Tuhan itu menuntun setiap umatnya untuk menemukan sebuah gereja. Kalau di zaman sekarang ini, untuk tempat kita beribadah, Tuhan itu tuntun. Artinya gak random, gak kayak kebetulan gitu. Kita bisa ada di gereja ini saat ini. Tuhan itu yang tuntun kita. Kalau masing-masing ditanyain gitu ya, gimana ceritanya? Kok bisa ada di gereja Mawar Sharon? Pasti punya banyak cerita. Saya juga. Saya pernah datang ke gereja Mawar Sharon yang bukan yang ini. Namanya sama, tapi bukan di sini. Tapi di sana, saya tidak merasa itu seperti home. Satu kali saya datang ke sana, sebagai mahasiswa baru yang datang ke kota Surabaya, tapi saya tidak merasa itu home buat saya. Akhirnya saya nggak menetap di sana, saya nggak jadi jemaat di sana. Tapi waktu saya berjumpa dengan gereja Mawar Sharon di tempat ini, saya tahu rumah ibadah itu bukanlah hanya sekedar tempat beribadah, tapi benar-benar menjadi sebuah keluarga rohani, rumah Allah untukku. Sehingga keputusan pertama yang harus kita buat adalah menjadi anak Tuhan di rumah Tuhan. Apakah hari-hari ini Anda dan saya sudah didapati menjadi anak di rumah Tuhan di tempat ini? Kalau Anda masih bingung, kalau Anda masih nggak tahu apa sih jadi anak di rumah Tuhan itu, saya kasih ilustrasi. Gereja bukan seperti restoran, Bapak Ibu Saudara. Kalau restoran kita bisa ganti-ganti. Kita kepengen makan apa, kita cari yang sesuai selera kita waktu itu. Kemudian waktu ada di restoran itu, setelah itu kita pergi, belum tentu kita datang lagi berikutnya. Apalagi kalau misalnya kita tahu pelayanannya nggak bagus. Kita langsung bilang, gak usah lah balik lagi ke sana. Tapi kalau kita punya hati sebagai anak, kita akan menerima rumah ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak lihat pembicaranya siapa, itu yang saya syukuri. Lihat ini, coba lihat sekeliling. Penuh kan? Karena Anda semua adalah anak Tuhan di rumah ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Boleh gak bilang dengan saya anak Tuhan di gereja Mawar Sharon. Kalau Anda ada tamu, saya percaya Anda juga dari gereja Anda dan Anda bertumbuh, Anda jadi anak di sana. Gak apa-apa, Anda boleh sebutkan gereja Anda. Yang pasti, setiap orang percaya gak boleh jadi lone ranger atau menjadi pejuang sendirian. Gak boleh jadi anak yatim piatu rohani di dalam dunia ini. Berdoalah supaya Anda menemukan benar-benar sebuah gereja yang tepat untuk Anda menjadi anak dan bertumbuh di dalamnya. Kalau Anda belum menemukannya, saya berdoa Anda segera temukan. Tapi kalau Anda sudah di sini, jangan kemana-mana. Jadilah anak. Kalau saya hitung-hitung, saya sudah 19 tahun jadi anak Tuhan di rumah ini. Saya meninggalkan gereja yang lama bukan karena saya kecewa dengan gereja itu. Tapi karena gerejanya ada di luar kota, saya harus pindah kota. Saya ada di sini. Kalau kita jadi anak di sebuah gereja, tidak mudah untuk kita itu sekedar pindah-pindah, capek loh. Your spirit itu seperti penasaran. Seperti mencari-cari. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kau menemukan keluargamu di tempat ini. Anda menemukan rumah ini. Karena itu bukan basa-basi. Kalau ada greeter yang berkata, kalau Anda belum memiliki rumah tetap. Sebenarnya kita nggak sedang berbicara kepada badan Anda hadir. Tapi janganlah roh Anda mengembara kemana-mana. Tertanamlah di sebuah gereja lokal. Dan jadilah anak Tuhan di sana. Amin. Maukah Anda berkata, saya anak Tuhan di rumah Tuhan. Ada satu lagu sekolah minggu dulu. Kalau kita gereja anak, bukan sekolah minggu ya. Lagunya tuh bilang gini, saya juga bingung kenapa ada lagu itu ya. Anak monyet di pohon jambu gitu ya. Anak kelinci di dalam tanah, bla 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 bla. Anak Tuhan di dalam gereja. Bukan bermaksud kita dibandingkan dengan itu, tapi saya rindu anak-anak kecil juga diajarin dari kecil. Bahwa ke gereja itu jadi anak Tuhan di rumah Tuhan. Bukan jadi tamunya Tuhan. Amin. Karena itu kalau Anda sudah hadir di ibadah ini, berilah diri Anda menjadi seorang anak. Maka gereja ini tidak hanya akan menjadi sebuah tempat ibadah, tapi Anda akan digembalakan, dimuridkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, menemukan tujuan hidup Anda. Kalau Anda hanya sebatas tamu, Anda belum bergabung di dalam kelompok sel yang ada di gereja ini, Anda tidak tahu. Anda tidak benar-benar tertanam. Gereja Mawar Sharon adalah gereja sel. Ini adalah celebration-nya. Ini adalah ibadah rayanya. The real church is in connect group. Gereja yang sebenarnya dari gereja Mawar Sharon adalah gereja selnya. Karena itu gak heran walaupun ada jalan-jalan terus ngintip, belum buka gerejanya. Bukan berarti gerejanya gak ada. Gerejanya itu ada di kelompok sel. Kalau Anda belum bergabung di dalam kelompok sel, jangan jadikan kelompok sel itu seperti, ya, lu kalau mau merit nanti Anda kalau mau menikah, kamu kalau mau menikah di gereja Mawar Sharon harus jadi anggota CG dulu. Menjadi anggota CG itu artinya menjadi keluarga. Bukan syarat supaya bisa menikah. Bukan syarat supaya apa dan apa. Kalau Anda pernah trauma dengan sebuah kelompok sel, baik itu di gereja Anda yang lama maupun di gereja Mawar Sharon pun karena bisa terjadi. Jangan pernah gagal jadi anak. Gereja Mawar Sharon ini CG-nya ada banyak. Jangan buang diri Anda sebagai anak Tuhan di rumah ini hanya karena Anda pernah kecewa dengan CG Anda. Kembali lagi ke CG. Kembali lagi. Karena bisa jadi orang yang dulu melukai Anda sekarang sudah nggak ada lagi. Ataupun ada, tapi Tuhan sudah berperkara di hidup orang itu. Tuhan sudah ubahkan orang itu. Mungkin dia tetap jadi pemimpin, Anda nggak mau jadi anggota CG di bawah kepemimpinan orang itu. Nggak apa-apa. Cari CG yang lain. Asal Anda bukan orang yang nggak mau dibentuk ya. Akhirnya pindah-pindah dari satu CG ke CG yang lain. Tapi saya benar-benar rindu. Karena saya melihat sendiri. Di CG
itu ada yang namanya CGL. Saya pun juga ada di sebuah CGL saya seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Bukan orang yang gampang tampil di depan. Tapi di dalam CGL saya ini berdoa untuk orang yang baru kemoterapi. Mendoakan istri yang suaminya baru meninggal. Suami dengan anak-anak kecil yang istrinya juga baru meninggal, gak tahu gimana cara ngomongnya sama anak-anaknya. Hal-hal yang Anda tidak lihat di sini ada di dalam Connect Group. Connect Group itu membuat Anda tidak sendirian. Anda akan bertumbuh. Anda akan mengenal isi hati Tuhan. Mengapa Anda dipanggil jadi orang percaya? Anda akan menemukan persahabatan dan pemuritan itu di dalam Connect Group. Saya salut. Saya sungguh-sungguh bangga jadi anak Tuhan di tempat ini. Kemarin saya baru menemukan sebuah cerita jemaat. Saya kenal baik dengan jemaat ini. Saya tahu finally setelah berjuang, setelah berjaga-jaga dan lain-lain, akhirnya kena juga virus. Akhirnya kena juga, dia down banget, dia bilang saya sudah beriman untuk negatif tapi ternyata positif. Tapi yang buat saya terharu adalah ketika saya lihat instastory-nya. Dia bilang gini, "Hi friends," gitu ya. "Sekarang saya jadi punya banyak waktu. Saya mau mendoakan Anda. Silakan ketik di kolom ini apa yang saya mau doakan. Saya bersedia jadi partner doa sepakat Anda." Lalu ada orang yang ngisi-ngisi ya, ada yang pengen keluarganya percaya Yesus dan lain-lain. Itu loh jemaat kita. Itu loh Pak Philip jemaat kita. Itu loh jemaat gereja Mawar Sharon yang bertumbuh. Tepuk tangan kok nanggung karena ini buat Tuhan. Mau dapat dari mana sebuah hati yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan kehidupannya, Anda akan capek dengan itu semua. Anda mau tahu arti hidup ada di mana? Ketika Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, Anda belajar melayani. Di Connect Group Anda belajar melayani. Mau jadi anak Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini? Segera cari cara. Kalau Anda tipenya susah sekali, sibuk sekali, paling enggak Anda rindu. Datang kepada orang pemimpin-pemimpin yang ada. Datang ke Welcome Lounge. Welcome Lounge itu tempat kami menerima. Sebenarnya bukan hanya teman baru. Anda yang bingung pun datang aja ke sana. Atau Anda datang ke prayer prayer corner, mitra prayer, mitra doa. Saya kadang terharu. Pendoa-pendoa kita itu kayak sales. Mau didoakan padahal yang butuh Anda. Kenapa enggak dengan rendah hati berkata, "Saya ini loh, belum nemu CG. Doakan saya supaya saya bertumbuh di CG." Simple. Jangan takut. Jangan takut untuk memberi diri menjadi anak Tuhan di rumah Tuhan. Enggak pernah saya dengar ada orang yang merasa, "Rugi aku, terlalu setia sama Tuhan. Rugi aku, terlalu aktif melayani." Kecuali kalau Anda memang salah konsep tentang pelayanan dan ibadah. Saya rindu, sungguh saya rindu. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama jadi anak di rumah Tuhan. Dan untuk informasi bagi Anda, saya benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan. Saya tidak dapat titipan dari siapapun. Saya hanya merasakan hati Tuhan yang tidak mau Anda sendirian. Saya hanya merasakan isi hati Tuhan yang tidak mau membiarkan Anda terlalu fokus hanya kepada diri sendiri saja. Ini waktunya jemaat gereja Mawar Sharon semuanya dewasa. Semuanya bertumbuh. Anda punya kehidupan yang berarti. Amin. Saya anak Tuhan di gereja Mawar Sharon. Maukah Anda mengatakan itu dengan lembut? 1, 2, 3. Baru setelah itu kita bisa berkata, "Dan seisi keluargaku." Baru Anda akan mengerti lebih lagi. Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang menjadi pusat bagi seluruh gereja Mawar Sharon di luar kota Surabaya adalah gereja yang terus berusaha menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak pernah kayak take it for granted atau kayak kita ini sudah gereja besar. Enggak. Kita ini terus menerus gentar di hadapan Tuhan. Mengejar
kira-kira Tuhan itu mau apa ya untuk jemaat? Pemimpin-pemimpin itu hatinya adalah untuk jemaat. Dan ada dua yang saya mau sampaikan. Ini adalah DNA Gereja Mawar Sharon. Ada banyak. Saya bukan cuma dua ini, tapi izinkan hari ini saya bagikan dua saja. Yang pertama, gereja adalah rumah Tuhan bagi segala usia. Di rumah Tuhan di tempat ini, kami percaya setiap usia itu diperhitungkan di hadapan Tuhan. Setiap usia itu memiliki janji Tuhan bagi mereka. Kita lihat ayatnya dulu sama-sama. Di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Ayat ini sering kita baca tapi kadang kita nggak paham maksudnya apa. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Anda setuju dengan saya bahwa ini adalah hari-hari terakhir? Maka ini waktunya gereja juga menanti-nanti Roh Kudus dicurahkan kepada segala usia. Kita sebagai gereja nggak bisa mengatakan gereja isinya hanya orang dewasa. Sekarang iya, karena safety. Satu-satunya alasan anak Anda di bawah 12 tahun belum bisa dibawa ke sini adalah hanya demi keselamatan Anda dan seisi keluarga. Padahal hati ini sudah sangat merindukan. Anda harus tahu bahwa kalau setiap minggu di tempat ini, di sini ada ibadah, dan di sana ada ibadah untuk anak-anak, itu bukan Anda menitipkan mereka. Tapi mereka juga mendapatkan porsi ibadah untuk mereka. Mereka pun punya janji Tuhan bagi mereka. Mereka pun punya pemakaian Tuhan. Kalau Anda menangkap hati ini, maka sekalipun jam ibadahnya tidak sama dengan Anda, maka Anda akan memperjuangkan supaya anak-anak Anda juga punya ibadah, menjadi anak di rumah Tuhan. Saya bersyukur, karena tadi Pastor Denny bilangnya begini, karena itu pastikan anak-anak Anda untuk beribadah di Army of God. Saya lebih suka kata pastikan daripada himbau. Kalau himbau itu bisa iya bisa enggak. Tahukah Anda bahwa masa transisi adalah masa yang paling berbahaya? Kalau Anda selama ini berpikir anak-anak Anda itu ke gereja, kemudian pisah dari Anda hanya supaya tidak mengganggu Anda di ruang ibadah, Anda salah besar. Mereka sedang dipersiapkan untuk dari sekarang, bahkan mereka pun dari sekarang sudah mengalami janji Tuhan. Dan masa transisi itu terjadi ketika mereka bukan lagi anak-anak. Usia teens adalah usia yang sangat berbahaya. Karena itu tuh dibutuhkan Anda belani, nganter. Walaupun jam ibadahnya tidak sama dengan jam ibadah Anda. Kalau Anda belani hari ini, jangan pernah berpikir, wah anak saya ini masih kelas 12 ke atas, kelas 7, masih nggak ngerti, masih belum, masih asik sendiri, masih bisa ikut dengan kita. Apa yang Anda tidak lihat adalah apa yang terjadi di dalam diri mereka. Belani, ya Bapak Ibu ya, hari Sabtu datang lagi ke tempat ini. Datang lagi ke tempat ini karena di tempat ini 3:30 ada ibadah Army of God Teens. Itu adalah untuk anak-anak Anda. Oh itu kan family time hari Sabtu, Anda bisa atur waktunya. Karena Anda merasa urgensi di hati Anda untuk setiap keluarga Anda juga beribadah kepada Tuhan. Mendapatkan firman, mendapatkan makanan. Loh kan online bisa. Anak-anak butuh komunitas. Anak-anak butuh interaksi. Saya sungguh-sungguh dorong.
Anda memastikan setiap anak-anak Anda mendapatkan penggembalaan sesuai dengan usianya. Gereja kita sungguh-sungguh ada visi untuk anak-anak muda. Ada visi untuk anak-anak kecil. Jangan dilewatkan. Sehingga Anda bisa berkata, this is church for me and my family. Gereja ini adalah untukku dan keluargaku. Selama ini kalau saya ngomong dengan generasi before 30, anak muda atau Army of God, anak-anak kecil dan Army of God, selalu saya bilang begini, anak-anak kecil itu kesayangan, anak-anak muda itu kebanggaan. Tapi tadi, kemarin, tiba-tiba saya itu seperti merasa begini, loh terus kalau yang orang dewasa apa dong Tuhan? Saya tunggu jawabannya. Terus ada memori yang kembali. Waktu saya lihat opa oma yang sangat usianya itu sudah cukup tua sehingga jalan itu harus seperti tertatih-tatih gitu. Rambutnya juga sudah putih semua. Masuk ke ruang ibadah dari depan. Mereka masuk gandengan. Hati saya begitu terharu. Di masa di mana orang menjadikan virus sebagai alasan untuk tidak beribadah. Oma ini memberikan sebuah teladan dengan perbuatannya. Bahwa ibadah adalah untukku dan keluargaku. Mereka datang. Saya lihat bapak-bapak yang sederhana, saya juga nggak tahu kerjanya apa. Nganter anaknya untuk baptis di belakang. Doakan anaknya sampai nangis. Saya lihat. Orang-orang yang di dunia kerjanya itu adalah orang-orang yang direspek, dihormati. Bahkan punya banyak pegawai. Tapi ketika datang ke gereja, itu melayani. Bahkan saya pun dilayani sampai saya sungkan-sungkan. Waktu saya lihat memori itu, saya kembali lagi dengan memori itu. Seperti ada sebuah kalimat begini. Orang-orang tua adalah kehormatan di rumah Tuhan ini. I respect you. Saya respect dengan Anda. Waktu saya melihat orang-orang tua yang ada di gereja ini, saya seperti bisa melihat in the future I wanna be like that. Saya belajar untuk setia. Saya belajar untuk melayani. Kepada orang-orang muda, saya lihat orang-orang muda di tempat kita ini orang muda yang benar-benar tidak egois. Mereka bisa loh pakai waktunya itu untuk nonton, main. Tapi mereka datang melayani di CG, melayani di ibadah. Kalau Anda menoleh aja kiri kanan, banyak orang-orang muda yang melayani. Apalagi anak-anak, aduh. Dears, kesayangan di hati kami. Kami kangen anak-anak Anda. Kalau mereka hari ini gak bisa ibadah dengan Anda, boleh gak saya sebagai kakaknya anak-anak ini minta kepada Anda untuk memastikan supaya mereka juga bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Gereja ini adalah gereja bagi segala generasi. Ada pemakaian Tuhan. Ada janji Tuhan untuk setiap usia. Anak kecil bernubuat. Anak muda dapat penglihatan. Orang-orang tua mendapatkan mimpi. Saya barusan aja ngalami lagi yang namanya didoakan anak saya sendiri. Jadi tadi ceritanya di ibadah 1, itu saya tiba-tiba ngeblank di tengah-tengah khotbah karena ayatnya hilang. Jadi saya itu benar-benar kayak merasa gitu ya. Dan saya enggak cerita sama anak saya. Jadi anak saya doakan saya itu 2 kali. Kemarin anak saya cuma bilang gini, please give mommy supaya mommy brave. Oke, amin, supaya mami berani. Tapi tahu nggak barusan anak saya doakan saya apa? Saya nggak cerita loh. Bless mami, so there is no mess up. Tapi, lihat kata selanjutnya. And the people will understand Jesus' heart. Anak saya itu umur berapa sih? Ngerti apa sih? Saya geli dengan doa yang pertama. Iya ya, supaya saya nggak mess up lagi. Tuhan tolong supaya saya nggak lupa ayatnya. Seperti ibadah 1, nggak ada mess up. Tapi waktu anak saya berdoa supaya jemaat mengerti isi hati Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa ini adalah isi hati Tuhan Yesus untuk Anda.
Perjuangkan supaya Anda bisa berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Kalau anak Anda itu lagi di masa sulit, belum mau ibadah, belum ada teman, lagi males dan lain-lain, perjuangkan. Temenin kalau perlu. Jangan Anda berpikir, nanti kalau dia sudah bisa pergi sendiri, dia akan pergi. Belum tentu. Lebih baik sekarang kita anterin. Jangan sampai nanti suatu ketika kita yang sudah tidak bisa pergi, kita minta kepada anak kita, anterin papa mama ke gereja. Mereka bilang, aku sibuk. Karena dari kecil gak pernah terbiasa diantar, dibawa ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ibadah Army of God kita itu memang di hari Sabtu. Bukan berarti tidak ada. Ada. Saya diberkati dengan kesaksian seorang ibu. Eagle Kids dengan Army of God Gereja Anak dan Army of God Anak Muda. Itu kami jaga hubungan dengan sangat baik. Pengurapan kami itu satu. Supaya di masa transisi itu gak ada satupun yang hilang. Karena namanya anak ya ada aja. Mamanya ini bolak-balik bilang, Kak Pau gimana ya? Belum mau loh dia ini ke AOG. Saya itu sudah mau ajak, mau antar, belum mau. Hati seperti itu loh yang harusnya jadi hati orang tua. Bukan anaknya kepengen berangkat, tapi alasannya gini, kenapa kok kamu gak bisa ibadah? Papa mama gak mau antar. Sedih kan? Nah yang jemaat tadi ibu ini, kita kerjasama. Gimana ya caranya ya? Ibadahnya Sabtu sore. Ya udah mau gak? Ditawarin pelayanan dulu siangnya. Singkat cerita, seneng bisa pelayanan, bisa ibadah. Bisa CGAOG juga. Nah, di CGAOG itu, di AOG itu ada yang namanya finding major. Jadi anak-anak Anda itu dijaga supaya nggak salah jurusan. Anak ini ikut acara finding major itu. Setelah selesai, dia datang in tears loh dengan papa mamanya dan bilang gini, untung aku ikut acara AOG tadi itu. Hampir aku salah pilih jurusan. Sesimpel itu buat kita kayak, apa sih gitu aja. Tapi buat seorang anak, itu tujuan hidupnya. Itu penting di hidupnya. Maukah Anda melihat anak-anak di keluarga Anda itu seperti Tuhan melihat mereka? Maukah Anda melihat generasi yang ada di bawah Anda itu sama seperti Tuhan tuh punya janji atas hidup mereka? Ada nggak di tempat ini anak-anak usia teens atau youth? Ke AOG ya? Ke AOG ya? Double boleh? Harus temani papa mama. Yes, welcome. Temani papa mama hari Minggu. But your place, your best place ada di Army of God. Hari Sabtu. Amin. Gereja kita cinta segala usia. Ada visi untuk segala usia. Jangan karena kelihatan mereka tuh sepertinya gak terlalu punya masalah. Memang kalau mau di-compare ya, kadang-kala masalah papa mama, masalah kita sebagai adult, itu lebih kompleks. Tapi bukan berarti karena mereka itu belum ada masalahnya, berarti gak masalah. Justru takutlah dengan bibit masalah itu. Bereskan dari sekarang. Saya terharu, saya curhat, saya cerita kepada pastor kita. Saya bilang begini, pastor, hari-hari ini kok gak kebetulan ya, kok kayaknya Tuhan tuh lagi mau ngomong sesuatu ya untuk kita ya. Kok dalam 1 minggu bisa ada 3 kasus yang muncul. Yang satu kasus anak perempuan yang tomboy banget dan gak mau ngakuin dia tuh perempuan. Ada satu lagi anak ngechat ke kakaknya dan bilang, I'm confused, am I boy or girl? Ada satu lagi papa gak sengaja nemu di handphone anaknya. Ternyata anaknya sudah join dengan grup LGBT. Karena anaknya pinter berbahasa Inggris, jadi koneksinya luas banget. Kenapa muncul ya, gelisah hati saya. Saya ngomong ke Pastor Philip, kemudian Pastor Philip bilang, ayo Pau, kita buat KKR Anak Pure Desire. Kita gak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Kita rindu anak-anak Anda itu, gak terhilang. Jangan pikir karena dia tuh kelihatan mungil dan baik-baik saja, Anda gak kehilangan mereka. Bawa mereka dengan sengaja ke rumah Tuhan. Pastikan mereka digembalakan juga di dalam CG. Ada loh CG AOG, ada loh CG anak-anak. Karena gereja ini juga adalah untuk Anda dan anak-anak Anda. Amin. Perjuangkan. Jangan jadi orang tua yang berkata begini.
Aduh Kak Pau, kasihan. Sudah Senin sampai Jumat sudah online. Masa CG mau online lagi? Justru saya bilang begini, itu Senin sampai Jumat untuk sekolah. Ini 1 kali untuk kerohanian. Bella nih, kalau perlu kurangi waktu nontonnya, kurangi. Kalau game sekolah kan gak mungkin dikurangi ya. Tapi perjuangkan gitu loh. Terutama ketika gereja tuh belum bisa undang mereka. Janji ya sama saya, kalau 1 hari gereja ini dibuka lagi untuk anak-anak Anda, bawa mereka kemari. Walaupun jamnya gak bareng dengan Anda, mau gak? Yang mau angkat tangan. Tuhan lo yang lihat lo. Tuhan lo yang lihat lo. Jangan ada anak yang berkata, aku gak bisa ke gereja kalau papa mama gak mau antar. Anak-anak butuh rumah Tuhan di hidup mereka. Saya ini produk anak yang cinta rumah Tuhan dari kecil. Saya gak malu bilang, saya cinta rumah ini. Saya cinta gereja ini. Dibilang lebay gak apa-apa, yang penting saya bukan fanatik. Kalau fanatik tuh gini loh, walaupun gereja kita salah dianggap bener semua, terus gereja lain dijelek-jelekin, itu fanatik. Tapi kalau cinta, jangan hakimi saya. Saya cinta rumah Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Anda juga cinta gereja di tempat ini. Amin. Yang cinta kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita gak cuma cinta Tuhan Yesus, kita cinta rumah Tuhan. Apalagi ya, rumah Tuhan di tempat ini tuh benar-benar punya visi untuk setiap usia. Saya masuk ke sini tuh jadi mahasiswa semester 1. Masih bandel-bandel, sering dihukum. Disiplin, gak boleh pelayanan, pernah juga. Pacaran juga dibimbing. Punya anak juga dibimbing. Sampai sekarang juga masih kadang salah-salah juga dicita, disayang, ditegur. Tapi karena saya anak, saya juga berkata gereja ini juga untuk anak-anak saya nantinya. Amin. Dan yang kedua, gereja ini adalah gereja yang tidak pernah berhenti melakukan amanat agung. Bapak, Ibu, Saudara, amanat agung tidak pernah menjadi sesuatu yang kuno. Amanat agung adalah alasan gereja ini ada. Amanat agung adalah alasan kita menjadi orang Kristen. Kita lihat sama-sama, ayat yang ini saya rindu kita baca sama-sama lagi. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita baca-baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, dan 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya sempat ragu-ragu mau cerita apa enggak ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, apa adanya. Waktu pertama kali saya datang ke gereja di tempat ini, nggak mudah untuk mengadopsi hati dari gereja ini. Karena saya juga dari mungkin latar belakang dan lain-lain ya. Jadi waktu pertama kali datang ke gereja ini, saya tuh bingung. Satu yang buat saya bingung. Saya bingung kenapa gereja ini tuh suka banget kumpulin orang banyak-banyak. Ya KKR itu loh maksudnya. Terus pastornya teriak-teriak. Minta orang terima Tuhan Yesus. Jujur saya tuh bingung. Walaupun saya itu sudah ikut CG, sudah pelayanan. Di batin saya itu masih ada sebuah pertanyaan. Kenapa harus begitu? Apalagi tambah aktif pelayanan kan tambah tahu belakang-belakangnya ya. Budgetnya juga gede. Budgetnya tuh juga besar. Sebagai orang yang belum menjadi anak, saya berpikir gini, daripada dibuat KKR gitu, kan mending dibuat nolong orang susah. Saya jadi malu ngomong gini, saya kok kayak Yudas gitu. Tapi itu jujur. Tapi ini loh, kalau kita tuh jadi anak, kalau kita nggak paham, stay. Kalau ada yang kita nggak ngerti, tanya ke Roh Kudus, itu yang the best. Saya gak datang ke Pastor Philip terus bilang gini, Pastor, saya kok gak paham kenapa Pastor bikin KKR. Saya gak tanya gitu, gak berani waktu itu. Saya doa. Terus
ada momen demi momen yang Tuhan pakai untuk ngajari saya. Saya cerita salah satunya. Jadi saya dengan suami waktu itu baru menikah. Apalagi ya kita sudah full time. Ayo punya pertanyaan kayak gitu, nemen kan ya. Sudah full time suami istri. Kita tuh nonton National Geographic yang sepak bola zaman dulu itu loh. Jadi gelanggangnya itu masih isinya tuh orang hitam putih. TV-nya tuh masih hitam putih. Nonton bola, saya cuma nemeni aja. Saya nggak ngerti. Tapi tiba-tiba suami saya tuh bilang gini, Yang, lihatan orang-orang yang ketawa-ketawa itu sekarang semua orang itu nggak ada semua. Saya langsung, jadi kita dengerin orang ketawa atau orang tepuk tangan itu orang yang sudah nggak ada semua sekarang. Ya udah, saya nganggapnya biasa aja. Tapi kemudian saya dapat kesempatan kayak jadi choir gitu loh, pelayanan di sini. Bukan di sini, di Gramedia Expo Natal saya jadi choir. Saya nyanyi, menyenangkanmu, memberi hatiku. Pastor Philip khotbah dan lagi-lagi di momen Natal selalu bawa orang itu tobat. Kenal Tuhan Yesus. Saya tuh jujur dalam hati bilang gini, harus di momen Natal tuh juga pesannya yang kayak gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh kayak dek gitu ya, perasaan saya gak enak gitu. Tuhan bilang gini, lihatan orang yang di depanmu, itu tuh jemaat. Jemaatnya tuh banyak dari depan sampai belakang. Roh Kudus bilang, suatu hari orang-orang ini meninggal semua. Pertanyaannya, kemana mereka? Saya langsung bertobat di backstage, saya dilawat Tuhan. Saya tahu saya ada di gereja yang gak akan pernah berhenti melakukan amanat agung. Justru kalau misalnya tiba-tiba di gereja ini sudah tidak lagi diajarkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Justru kalau tiba-tiba di CG sudah Anda gak diingatkan lagi untuk ngajak keluarga Anda. Kalau tiba-tiba sudah tidak ada lagi KKR Army of God atau KKR anak. Mau gak Anda berdiri dan bilang, di mana alasan gereja ini berdiri? Kok sudah gak ada lagi? Maukah Anda lakukan itu? Oh, kita gak punya pengkhotbahnya. Maukah Anda berkata, saya yang khotbah di CG-CG? Kalau memang itu waktunya. Menjadi anak, mengerti bahwa gereja ini didirikan untuk amanat agung. Kalau misalnya cara-caranya yang salah, caranya yang dibenerin. Wah, terlalu provokatif, terlalu negatif caranya. Caranya, karena jemaat juga masih bertumbuh. Tapi jangan buang amanat agung dari hati setiap kita. Caranya boleh dievaluasi terus. Ayo, kok kurang efektif, bla bla bla. Gak apa-apa, kita masih sama-sama belajar. Tapi hatinya itu jangan pernah berubah. Saya mau tantang, visi kita itu diterjemahkan Bapak Ibu. Karena kalau kita dengar jadikanlah semua bangsa, itu seperti huge, begitu besar tidak terukur. Gereja Mawar Shalom menerjemahkannya dalam kalimat 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Saya tiba-tiba merasa dibanding kata semua bangsa, 1 juta itu sebenarnya kecil. Sakit loh waktu ngomong gini nih. Kecil sebenarnya, tapi visi itu begitu besar. Saking besarnya, di salah satu acara Before 30, mentoring dengan anak-anak. Gak tahu Anda pernah nonton apa enggak. Ada anak kecil tanya, Pastor, ada enggak cita-citanya atau doanya Pastor itu waktu Pastor jadi pendeta yang bangun gereja itu yang belum digenapi sampai sekarang? Waktu itu Pastor Philip bilang, dan 1 juta murid. Dan itu enggak akan selesai. Jadi bilang sama anak-anak, nanti kalian bantu ya. Bapak, Ibu, Saudara, Anda dulu, maukah Anda ada di dalamnya? Bukan jadi komentatornya. Bukan jadi penontonnya, tapi jadi lakonnya. Anda mungkin bingung kan? Apa? Enggak apa-apa, doa aja. Jangan tentang visi itu, jangan jadi basi di hidup Anda. Doakan aja. Ada tempat untuk Anda di dalam visi itu. Saya lebih baik anak saya bertumbuh besar dengan kerinduan. Enggak apa-apa, dia nanti jadi orang sukses adalah doa kita semua, benar ya kalau kita punya anak. Tapi
Maukah kita juga minta supaya anak kita cinta akan rumah Tuhan dan ikut membangun 1000 gereja lokal itu? Saya diberkati. Saya benar-benar seperti punya sebuah paradigma yang baru. Ada cerita banyak, saya dengar banyak banget cerita yang bikin saya tuh sebagai seseorang tuh yang kayak kagum-kagum gitu loh. Ada orang yang istilahnya itu kayak memberi, ini bukan lagi ngomong soal pemberian aja ya, jangan salah. Ada orang yang memberi untuk rumah Tuhan, ada orang yang melayani, belani, menginjil. Ada orang yang benar-benar rela gitu ya, menderita untuk sama-sama hanya demi tujuannya tuh lihat orang tuh bisa kenal Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Sampai satu titik untuk pembangunan gereja pun dia bilang nanti ya kalau di kota itu yang buka, pastor pilih dulu mau buka di mana, nanti saya akan buka di sana. Saya tuh dengan polosnya gini, wih gereja beruntung ya punya jemaat kayak gitu. Saya langsung ditegur Roh Kudus. Waktu itu juga Roh Kudus bilang gini, bukan. Orang itu yang beruntung jadi jemaat gereja Mount Sharon. Waktu itu saya enggak ngerti. Saya cuma bilang, oh ya sudah, berarti saya enggak boleh punya konsep yang salah. Anda dan anak-anak Anda yang akan beruntung kalau Anda mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain itu hanya tambahan buat Anda. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Mana dulu yang Anda kejar? Anak Anda jadi murid Tuhan dulu? Atau hanya anak Anda mengejar kekayaan dan kepopuleran? Saya berdoa. Anda benar-benar berdedikasi dengan keluarga Anda bilang, kita ini ada di gereja yang hatinya untuk jangkau jiwa-jiwa. Ada nggak temenmu yang papa mama bisa jemput kalau memang mau ke gereja? Boleh nggak kita doain sama-sama temenmu itu? Saya kemarin duduk dengan 2 generasi. Di Zoom satu ketemu muka langsung. Satu anak umur 11 tahun, satu anak umur 19 mau 20. Jadi satu anak Eagle Kids, satu anak AOG. Yang anak Eagle Kids ini selesai CG stay di Zoom karena pengen cerita dengan saya. Anak ini bilang gini, Kak, aku sedih loh Kak, temanku tuh kayaknya gak pernah baca Alkitab di rumah. Saya melihat compassion itu ada di anak-anak. Dan buat saya itu lebih mahal daripada apapun juga. Terus saya cerita, ayo kita doain. Akhirnya kita end the Zoom meeting itu dengan mendoakan teman-teman dia itu. Dia sedih karena temennya itu gak benar-benar sungguh-sungguh ikut CG-nya. Terus yang anak mudanya tuh duduk ngobrol-ngobrol, bilang hal yang sama. Kak, temenku tuh ada loh Kak. Dulu tuh CGLAOG loh Kak. Tapi papanya terus meninggal. Terus dia tuh kecewa sama Tuhan, akhirnya gak mau ke gereja lagi loh Kak. Ya apa ya Kak? Terus mereka tuh ngomong sendirian, ya apa? Apa nanti kita sudah pindah Jakarta ya? Kita ajakin lagi ya gitu ya. Saya tuh lihat gitu. Saya pikir itu loh treasure. Saya rindu di rumah Tuhan di tempat ini. Anak-anak kita itu bertumbuh dengan compassion. Tahu punya rasa belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu yang ada. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya tutup dengan sebuah ayat yang agak keras. Maafkan saya. Tapi ini isi hati Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus di hidup kita. Itu mungkin secara cara, dengan cara kita tuh melayani Tuhan, itu beda. Setiap musim itu bisa berganti. Tapi apa yang Anda pernah doakan di masa muda Anda? Apa yang pernah Anda doakan di hadapan Tuhan sebelum Anda menikah? Tuhan ingat sampai hari ini. Ada sebuah ayat yang berkata begini. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Itu gemes rasanya. Adakah kamu sampai sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ada sebuah panggilan Tuhan hari ini kepada Anda yang dulunya melayani Tuhan,
Tapi hari ini Anda hanya menghabiskan waktu dan air mata Anda memikirkan diri sendiri. Ada sebuah registrasi lagi, bukan untuk join servo dan lain-lain, nggak lagi buka servo. Anda dulu waktu jadi anak muda, Anda nangis di hadapan Tuhan untuk teman kuliah Anda. Anda jemput dia supaya bisa ikut ke ibadah atau ke CG. Anda sekarang ada di season yang baru. Anda punya pekerjaan, Anda punya istri, Anda punya anak. Apakah hati itu masih tetap ada? Bukan ngomong soal pelayanannya, tapi hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, apakah masih ada di sana? Waktu itu kita begitu hancur, begitu mudah nangis. Sekarang kita nangisnya karena drama Korea. Bapak Ibu, musim boleh berganti. Propose lagi di hadapan Tuhan. Tuhan pakai aku ya. Semua jemaat gereja Mawar Sharon, gak ada yang gak bisa dipakai Tuhan. Visi ini terlalu besar sehingga setiap satu dari Anda pasti bisa dipakai Tuhan. Anda buka jalan, Anda hanya menyampaikan informasi aja. Ada loh gereja Mawar Sharon sekarang di kota Tarakan misalnya. Hanya dengan menyampaikan itu aja, Anda mau tahu aja, Anda mau peduli enggak? Iya, ini orang sudah lama gak pernah ke gereja. Tak coba ajak sih minggu depan sih. Tak coba kasih dulu sih linknya saat teduh. Tak coba dulu sih ajak di CG. Apakah kerinduan itu masih ada di hati setiap kita? Amin. Saya tutup dengan ayat yang terakhir di Kisah Rasul 2 ayat 39. Dikatakan begini. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi setiap Anda Bapak Ibu. Ada sebuah janji. Janji itu apa? Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalau ada lagu yang bilang begini. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Ada sebuah pertanyaan besar. Janji Tuhan apa yang Anda tunggu sampai akhir hidup Anda? Kalau itu hanyalah sekedar melihat anak cucu berhasil, Anda tidak perlu tunggu sampai akhir hidup. Saya memilih untuk sepakat dengan Bapak rohani saya. Saya memilih sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji digenapi, yaitu lewat gereja Mawar Sharon akan berdiri 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Saya pernah bercanda dalam meeting gitu ya, saya tuh lupa kalau ternyata saya sama Pastor Philip tuh usianya gak jauh banget. Saya cuma bercanda, karena Pastor Philip bilang saya pengen lihat mimpi ini digenapi sebelum saya mati gitu ya. Terus saya mikir bilang, ya oke Pastor, saya support sebelum Pastor mati, visi itu biar digenapi. Terus saya baru sadar, kalau Pastor Philip mati saya lah segera menyusul. Karena usianya enggak jauh. Sungguhan, ternyata baru sadar, kita seangkatan Pastor. Kita satu generasi. Saya jadi punya hati itu seperti Daud. Melihat Salomo yang masih kurang berpengalaman. Saya mau transferkan hati yang cinta Tuhan kepada anak-anak. Saya mau transferkan hati yang cinta akan Tuhan dan jiwa-jiwa kepada generasi selanjutnya. Karena nanti merekalah yang akan mempercepat apa yang kita bangun. Yang kita bangun itu ada 2030, 300 dulu. Itu pun benar-benar butuh dukungan doa Anda dan Anda jadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota-kota itu. Nanti ya tunggu ya, pasti soon akan ada laporan nama-nama kotanya yang akan segera diinfokan kepada Anda. Kalau Anda punya rekan di daerah sana, keluarga, segera kita sama-sama. Mau nggak dalam hadirat Tuhan tuh seperti kita tuh kayak gandengan, kan nggak boleh gandengan ya. Tapi sekarang tuh kayak gandengan gitu loh. Let's do this together. Mau Bapak Ibu?